Duka cita mendalam atas kepergian dari Marissa Haque, ibunda dari Chiki dan Bella Fauzi, dan istri dari Ikang Fauzi, wafat dini hari tadi sekitar pukul 2. Marissa Haque meninggalkan suaminya, Ikang Fauzi, dan dua putrinya, Isabella Mulyawati Fauzi serta Marsha Cikita Fauzi. Kepergian Marissa menyisakan duka mendalam bagi keluarga, sahabat, dan penggemarnya. Adapun kediaman Marissa Haque diketahui berada di Perumahan Pelangi Bintaro, Jalan W.R. Supratman nomor 9, Tangerang Selatan, kode pos 15.412. Rumah duka Marissa Haque sudah didatangi saudara sejak pagi hari, Rabu, tanggal 2 Oktober tahun 2024. Pelayat silih berganti datang ke rumah duka untuk memberikan doa untuk almarhumah. Kepergian Marissa Haque pun juga diumumkan oleh sang anak tercinta, Chika Fauzi, melalui Instagram Stories-nya pada dini hari, tanggal 2 Oktober tahun 2024. Ia juga menyampaikan perasaan tak berdaya dalam menghadapi kepergian sang ibu yang begitu tiba-tiba. Marissa Haque yang dikenal sebagai artis, politisi, dan akademisi ini, telah meninggalkan banyak kenangan indah di hati para penggemarnya. Marissa Haque dikenal luas sebagai seorang figur publik yang serba bisa. Istri Ikang Fauzi ini mengawali karir sebagai aktris di era 1980-an. Marissa kemudian merambah dunia politik dan akademisi. Ia pernah menjabat sebagai anggota DPR RI dan juga menjadi seorang dosen. Sosok Marissa selalu diingat karena ketegasannya dalam berbicara dan keberaniannya menyampaikan pendapat. Sepanjang karirnya di dunia hiburan, Marissa Haque membintangi sejumlah film dan sinetron yang sukses. Ia juga meraih berbagai penghargaan atas kontribusinya di dunia seni peran. Selain itu, kiprahnya di dunia politik turut memberikan dampak signifikan bagi karirnya dan memperkuat citranya sebagai tokoh masyarakat yang berpengaruh. Banyak tokoh di dunia hiburan dan politik yang turut menyampaikan bela sungkawa atas meninggalnya Marissa Haque. Doa dan ucapan turut berduka cita terus mengalir di media sosial untuk mengenang jasa-jasa dan kenangan yang ditinggalkan oleh Marissa Haque. Sebelum meninggal dunia, pada Rabu dini hari, tepatnya pukul 2 di RS Premier Bintaro, Jakarta Selatan, Marissa Haque sempat dikabarkan tidak sadarkan diri di rumahnya. Soraya Haque menyebut bahwa, sebelum meninggal dunia, sang kakak tidak menunjukkan gejala atau tanda-tanda penyakit apapun, sehingga tak heran jika kepergian dari istri Ikang Fauzi ini bukan hanya mengejutkan publik, tetapi juga keluarga besarnya. Namanya ajal, ya sudah, manusia kan bisa menghadap ke Sang Pencipta, bisa melalui berbagai macam cara, ada yang melalui penyakit, ada yang usia muda, ada yang tidak dapat diduga, dan saya pikir, ini salah satu yang didapat oleh kakak saya, kata Soraya Haque. Sebelum kepergiannya yang mendadak, banyak netizen tak menyangka bahwa Marissa Haque masih aktif membagikan konten-konten positif di Instagram. Dalam postingan Instagram Reels yang diunggah 23 jam yang lalu, Marissa Haque membagikan video pembelajaran tentang tokoh-tokoh Islam yang berkontribusi besar dalam sejarah dunia. Video tersebut, Marissa Haque memperkenalkan beberapa tokoh penting, antara lain Al-Idrisi, yang dikenal sebagai penemu bumi berbentuk global, Ibnu Al-Nafis, yang menjelaskan sistem peredaran darah, Fatimah Al-Firi, pendiri universitas pertama di dunia, Jabir Al-Batani, penentu jumlah hari dalam setahun, dan Ibnu Al-Haytham, yang dianggap sebagai bapak optik dunia. Tidak hanya itu, Marissa Haque juga menyoroti Abbas bin Firnas, penemu konsep penerbangan 1000 tahun sebelum Wright bersaudara, serta Al-Jazari, penemu robotik pertama di dunia. Pesan tersebut menunjukkan semangatnya untuk mendidik dan berbagi pengetahuan kepada generasi muda. Calon Wakil Gubernur, Cawagup, Jakarta 2024 dari PDIP Rano Karno turut berbela-sungkawa atas meninggalnya artis senior Marissa Haque. Cawagup nomor urut 3 itu mengaku terkejut mendengar kabar tersebut.
Rano atau akrab disapa Bang Dul, juga turut melayat ke rumah duka di kawasan Tangerang Selatan. Kami keluarga besar perfilman sangat berduka mendengar berita bahwa Mbak Ika, sapaan akrab Marissa Haq, yang saya kenal meninggal dunia tadi pagi, kata Bang Dul di rumah duka Pelangi Bintaro, Tangerang Selatan. Mbak Ika ini saya kenal sejak masih muda. Dan kebetulan film pertama Mbak Marissa Haq itu bersama saya. Judul filmnya Kembang Semusim, sutradaranya Pak Taba waktu itu. Mantan Gubernur Banten ini mengenang Marissa Haq sebagai orang yang gigih memajukan dunia pendidikan. Saat ini jenazah Marissa Haq tengah disemayamkan di rumah duka di kawasan Bintaro, Tangerang Selatan. Suasana rumah duka tampak diwarnai kesedihan. Ikang beserta kedua anaknya, Isabella Mulyawati Fauzi dan Marsha Cikita Fauzi, terlihat duduk bersimpuh dekat jenazah Marissa dibandingkan. Duka mendalam tampak jelas terlihat dari wajah Ikang. Ia tak menyangka akan ditinggal pergi untuk selamanya oleh sang istri secara mendadak. Anak-anak dan keluarga pun coba untuk menguatkan Ikang Fauzi agar bisa mengikhlaskan kepergian Marissa Haq. Ia pergi tanpa menunjukkan gejala sakit apapun, menurut sang adik. Sebelum Marissa Haq mengembuskan napas terakhirnya, Marissa Haq masih terlihat menjalani aktivitas seperti biasanya. Pada malam hari mereka bertemu di ruangan atas, dan menurut info, kakak saya sudah tidak bergerak lagi, tutur Soraya Haq. Dibawa ke Rumah Sakit Premier Bintaro untuk mendapatkan kepastian apakah memang sudah terjadi kematian atau tidak, ucap Soraya Haq. Soraya Haq dan anggota keluarga yang lain terkejut saat mendengar kabar Marissa Haq meninggal dunia. Apalagi, Marissa Haq tidak memiliki riwayat penyakit serius. Baik-baik saja kondisinya, aktif dan lain-lain, ini yang membuat kaget semua. Jadi, saya pikir mungkin ini dinamakan dengan ajal, ungkap Soraya Haq. Kepergian sang aktris secara mendadak tentu membuat keluarga merasakan duka yang amat mendalam. Terlebih lagi, Ikang Fauzi sang suami yang kehilangan belahan jiwa untuk selama-lamanya. Rumah duka Marissa Haq dipenuhi keluarga dan sahabat terdekat almarhumah. Suasana haru dan tangis keluarga membanjiri kediaman Ikang Fauzi di kawasan Bintaro, Tangerang Selatan. Jenazah Marissa Haq dimakamkan di TPU Tanah Kusir, sore nanti ba'da asyar. Hal tersebut menjadi permintaan terakhir dari Marissa Haq yang disampaikannya kepada sang anak, Cikita Fauzi. Tampak kedua putri almarhum Marissa Haq, Ciki Fauzi dan Bella Fauzi, menyalami para pelayat. Mereka meminta agar doa-doa terbaik terus mengiringi kepergian sang ibunda tercinta. Sahnas Haq juga ada di rumah duka. Dia pun terpantau memberi salam kepada pelayat.